Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muirsal, NIM 1931041126, kelas PJKRT. Baik, di sini saya akan membacakan PowerPoint yang telah saya kerjakan dalam mata kuliah Psikologis Penjas dan Olahraga yang berjudul Komunikasi dalam Olahraga. Berikut penjelasannya. Definisi komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Wiryanto tahun 2004. Komunikasi adalah interaksi yang tidak memiliki batasan apapun. Berikut ini beberapa definisi tentang komunikasi. 1. Menurut Alo Liliweri tahun 2002, komunikasi merupakan suatu proses, suatu aktivitas simbolis dan pertukaran makna antara manusia. 2. Menurut Jowett and Level tahun 2007, communication is process for achieving shared knowledge and mutual understanding. Artinya, komunikasi adalah proses untuk memperoleh pengetahuan bersama dan saling pengertian. 3. West and Turner tahun 2008. Komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungannya. 4. Menurut Burton tahun 2008, communication is the act of expressing atau or transmitting ideas, information, knowledge, thought, and feeling as well, and understanding what is expressed by other. Artinya, komunikasi adalah tindakan mengekspresikan atau mentransmisikan gagasan, informasi, pengetahuan, pemikiran, dan perasaan, serta memahami apa yang diungkapkan oleh orang lain. 5. Menurut Tommy Suprato tahun 2009, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan berupa lambang, suara, gambar, dan sebagainya dari suatu sumber kepada sasaran atau audiens dengan menggunakan saluran tertentu. 6. Menurut Heri Susanto tahun 2014, komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator atau sender kepada komunikas atau receiver melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan umpan balik. Menurut Taharun tahun 2016, komunikasi adalah proses pembentukan, penyamaan, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang dan di antaranya dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Menurut Adita Sari 2017, komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan satu sama lain dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses. Proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengiriman pesan sebagai komunikator dan kepada penerima sebagai komunikas. Semua komunikasi satu arah mengikuti proses dasar yang sama. Sebagai langkah pertama, satu orang memutuskan untuk mengirim pesan ke lain, maka pengirim menerjemahkan atau enkode pikiran ke dalam pesan. Sebagai langkah ketiga, pesan tersebut akan disalurkan, biasanya melalui kata-kata yang diucapkan, tapi kadang-kadang melalui cara nonverbal seperti bahasa isyarat ke penerima. Selanjutnya, penerima menafsirkan dekode pesan. Akhirnya, penerima berpikir tentang pesan dan merespon secara internal dengan menjadi tertarik, marah, atau merasa lega. Secara singkat, proses komunikasi berlangsung kontinu dari saat menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikasi. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi menjelaskan bahwa proses komunikasi secara spesifik mempelajari atau mengajarkan sesuatu, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain, berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan sebuah masalah, dan menyampaikan sebuah tujuan dengan secara singkat. Dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian, mutual understanding antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi.
Sedangkan dalam olahraga juga bervariasi. Sebagai contoh, ada kemungkinan untuk membujuk seseorang agar mau menurunkan berat badan untuk mengevaluasi seberapa baik prestasi yang sudah dicapai, untuk menginformasikan kepada olahragawan bagaimana cara melakukan keterampilan baru dalam bermain volley, kemudian untuk menangani konflik antara dua pemain dalam tim. Dan komunikasi dapat menggabungkan beberapa tujuan sekaligus. Artinya kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu prediktor terbaik dalam keberhasilan pembinaan. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi dibagi menjadi dua dasar, yaitu interpersonally dan intrapersonally. Biasanya ketika berbicara tentang komunikasi interpersonally, artinya komunikasi melibatkan paling sedikit dua orang dan adanya pertukaran yang bermakna. 1. Komunikasi verbal dengan kata-kata. Komunikasi verbal harus disampaikan secara jelas agar bisa diterima dan diinterpretasikan dengan benar. 2. Komunikasi non-verbal atau bahasa tubuh. Komunikasi non-verbal adalah menyampaikan pesan tanpa kata-kata, dan komunikasi non-verbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Bentuk-bentuk komunikasi. 1. Komunikasi berdasarkan bentuknya. 2. Komunikasi berdasarkan besarnya sasaran. 3. Komunikasi berdasarkan arah pesan. Komunikasi satu arah adalah pesan disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya, misalnya saat mendengarkan radio atau televisi. B. Komunikasi timbal balik adalah pesan disampaikan kepada sasaran dan sasaran memberikan umpan balik. Biasanya komunikasi kelompok atau perorangan merupakan komunikasi timbal balik. Itulah tadi pembacaan materi PowerPoint yang telah saya kerjakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.